Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dia Damianti Lestari. Di sini saya akan membawakan materi bab 16 tentang routing. Nah, di sini kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Nah, di basic configuration ini di bab 16 ada yang pertama ada aktivasi routing pada router Ubuntu. Nah, yang kedua ada sharing internet connection, dan yang terakhir ada konfigurasi NAT, resolver, dan e-tables resistant. Nah, di sini sebelum masuk ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang routing terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, routing adalah proses pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lain oleh router berdasarkan informasi dari route yang ada di tabel routing. Router merupakan perangkat atau komputer yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data. Route adalah jalur atau petunjuk tujuan yang berisi alamat tujuan dan gateway yang harus dilewati. Sedangkan routing sendiri adalah kegiatan atau proses pengambilan keputusan oleh router untuk meneruskan data melalui jalur yang paling tepat. Secara sederhana, router membaca route lalu melakukan routing agar data bisa sampai ke tujuan dengan benar. Nah, teman-teman, pada materi pertama ini di sini kita akan mengaktifkan router pada router Ubuntu ya. Jadi routing ini nanti berfungsinya supaya semua VM yang sudah kita buat bisa saling berkomunikasi. Kalau routingnya sudah aktif, baru di materi selanjutnya kita akan lanjut ke proses sharing connection. Jadi semua VM nantinya bisa ikut terhubung ke internet menggunakan metode NAT. Nah, jadi teman-teman, bisa kita tentukan ya, adapter satu ini merupakan IP public dan adapter lainnya adalah IP private. Jadi alurnya itu seperti ini ya teman-teman. Router Ubuntu nanti akan mendapatkan koneksi internet dari host OS melalui host only adapter atau adapter 1. Nah, setelah router Ubuntu berhasil terhubung ke internet, koneksi tersebut akan dibagikan melalui internal network ke server Ubuntu 1 dan server Ubuntu 2. Supaya VM menggunakan IP privat bisa mengakses internet, kita membutuhkan metode NAT. Sederhananya, NAT ini berfungsi untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP public, sehingga VM bisa terhubung ke jaringan internet. Kalau kita lihat, sebelum routing diaktifkan, server 1 dan server 2 bisa saling berkomunikasi karena keduanya berada pada jaringan point-to-point. Tetapi keduanya belum bisa berkomunikasi dengan klien Ubuntu. Selain itu, semua VM masih belum bisa mengakses internet karena konfigurasi routing di router Ubuntu belum diaktifkan. Nah, teman-teman, di sini langsung saja kita ke praktiknya ya. Nah, kita jalankan dulu router Ubuntu-nya, lalu login seperti biasa. Setelah itu, kita ketikkan IP address untuk mengecek IP address-nya. Nah, di sini ada di MPLS 3 itu ada IP address-nya yaitu 192.168.56.2/24, dan yang ada di MPLS 8 itu adalah 172.16.1.1/24. Dan yang terakhir yaitu MPLS 9 ada IP address-nya itu 10.10.10.1/24. Nah, setelah itu kita ketikkan saja sudo nano /etc/sys/ctl.conf. Di sini kita enter. Nah, di sini kita scroll sampai ke bawah. Nah, kita cari sampai ke tulisan yaitu net ipv4.ip forward 1 ya. Sini kita hapus tanda pagarnya. Kenapa dihapus? Karena untuk mengaktifkan ya teman-teman. Kalau tanda pagarnya, nah kalau ada tanda pagarnya itu artinya tidak aktif. Nah, kalau seperti ini pagarnya sudah tidak ada, artinya sudah aktif. Teman-teman, di sini kita simpan dulu dengan ctrlx y, terus di sini kita enter. Selanjutnya, jalankan perintah supaya berubah yang tadi kita lakukan langsung diterapkan. Nah, di sini kita ketikkan perintah sudo sysctl. Nah, teman-teman, ini sudah berhasil. Nah, kita langsung ke server 1 dan server 2 nya kita nyalakan apakah antar VM sudah bisa berkomunikasi. Nah, di sini kita pin 172.1.16.1.1. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Di sini hasilnya TTL. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut ping ke server 2-nya ya. Ping 172.16.1.1. Kita enter. Ini hasilnya juga berhasil ya teman-teman. Jika berhasil berarti routing yang tadi kita aktifkan sudah berjalan dan baik. Nah, sekarang kita coba cek ke router Ubuntu. Sudah bisa mengakses internet atau belum? Nah, di sini kita pin juga ping 8.8.8.8
hasilnya tidak bisa ya teman-teman. Kenapa tidak bisa? Karena pada materi ini kita baru mengaktifkan routing supaya antar VM bisa saling berkomunikasi saja. Untuk konfigurasi internet dari host OS ke router Ubuntu nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah teman-teman, di sini selanjutnya kita ke Ubuntu client, lalu kita coba ping lalu kita coba ping 10.10.10.2, lalu kita enter. Nah teman-teman, di sini hasilnya TTL ya. Nah, jika semua pingnya itu sudah berhasil, berarti semua VM yang kita punya sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu sharing internet connection. Nah, teman-teman, pada materi sebelumnya kita sudah berhasil mengaktifkan router Ubuntu ya teman-teman. Sehingga VM yang berada di network berbeda bisa berkomunikasi satu sama lain. Namun semua VM tersebut belum bisa mengakses internet karena router Ubuntu belum bisa mendapatkan koneksi dari host OS. Pada materi kali ini kita akan melakukan sharing internet. Tersebut akan dibagi lagi sharing internet connection dari host OS ke router Ubuntu. Nantinya setelah router Ubuntu berhasil, tersebut akan dibagikan ke server 1 dan server 2 klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, karena kita menggunakan host only adapter, secara default koneksi hanya bisa digunakan untuk komunikasi antara host OS dan router Ubuntu. Belum bisa untuk akses internet. Sebenarnya kita menggunakan adapter internet network, tetapi tujuannya bukan hanya router Ubuntu bisa internetan, melainkan juga tetap bisa berkomunikasi dengan host OS. Oleh karena itu, tetap menggunakan host only adapter dan menambahkan konfigurasi sharing internet. Sebelum melakukan konfigurasi, pastikan host OS dan router Ubuntu sudah bisa saling berkomunikasi melalui ping ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat di Ethernet 3, kita klik di details, terus di sini IP-nya yaitu 192.168.56.1. Nah, kita kembali ke router Ubuntu-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba ping 192.168.56.1. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini teman-teman masih belum bisa ngeping ya. Karena di sini Windows firewall-nya itu masih aktif. Jika ingin ping untuk ping, kita harus menonaktifkan firewall-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita pergi ke setting. Nah, terus di sini kita ketikkan firewall. Nah, ini firewall and network protection. Nah, di sini kita pilih yang public network. Terus di sini di Microsoft Defender Firewall kita nonaktifkan. Terus di sini kita pilih yes. Terus kalau sudah, nah di sini kita lalu pergi ke routernya. Kalau sudah di sini kita coba ping lagi, ping 192.168.56.1. Kita coba ping ya guys, di sini kita enter. Nah teman-teman, di sini sudah berhasil ya, sudah TTL. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengujian dari host OS ke router Ubuntu menggunakan CMP atau command prompt ya teman-teman. Di sini kita coba cek IP-nya dengan perintah IPA. Nah, di sini terdapat IP-nya yaitu 192.168.52/2/1/24. Nah, langsung saja kita ke command prompt. Di sini kita ping 192.168.56.1. Nah, di sini kita enter saja. Nah, di sini hasilnya TTL ya, teman-teman. Jadi keduanya sudah berhasil di ping ya, teman-teman. Atau saling berkomunikasi, berarti antara host OS dan router Ubuntu sudah bisa saling berkomunikasi ya, teman-teman. Langkah berikutnya adalah membagi koneksi internet dari host OS. Dan teman-teman, kalian bisa pergi ke control panel, lalu di sini kalian klik network and internet. Di sini kalian pilih network and sharing center. Terus di sini kalian pilih change adapter setting. Nah, di sini karena saya
karena saya terhubung dengan WiFi, lalu kita klik di sini, kita klik WiFi, terus di sini kita klik properties, lalu ke sharing. Di sini allow on other networknya kita centang. Nah, untuk select ini kita pilih di Ethernet 3 karena tadi kita melihat IP-nya ada di Ethernet 3 ya teman-teman. Terus di sini kita oke saja. Di sini kita yes. Nah, biasanya setelah kita berbagi koneksi itu IP-nya akan berubah. Coba kita cek di Ethernet 3 di details. Nah, ini IP-nya sudah berubah ya teman-teman, yaitu 192.168.137.1. Tadinya itu adalah 192.168.56.1. Nah, karena IP berubah, maka konfigurasi router Ubuntu juga disesuaikan dengan perubahannya ya teman-teman. Langsung saja kita ke router Ubuntu. Nah, teman-teman, di sini kita cek IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita matikan IPA, lalu di sini kita lihat IP-nya sudah berubah ya. 192 yang tadinya 192.168.56 setelah titik 10/24 kini menjadi 192.168.137.1/24. Nah, teman-teman, di sini kita coba ping IP 192.168.137.1, terus di sini kita enter. Nah, teman-teman, di sini sudah TTL, artinya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, terakhir di sini kita akan cek apakah router Ubuntu sudah bisa mengakses internet apa belum. Kita coba ping Google dan ping 8.8.8.8. Terus di sini kita enter. Nah, teman-teman, di sini hasilnya TTL ya. Berarti router Ubuntu kita sudah bisa mendapatkan koneksi internet dari host OS. Nah, perlu diingat bahwa pengaturan share internet ini masih bersifat sementara. Jadi, jika Wi-Fi terputus, laptop tidak start atau koneksi berubah, langkah sharing internet perlu dilakukan kembali. Sampai tahap ini, router Ubuntu sudah bisa mengakses internet. Namun, server 2 dan server 1 dan server 2 serta klien Ubuntu yang kita miliki belum bisa internetan karena koneksi dari router Ubuntu ke VM lain belum dibagikan. Konfigurasi tersebut akan dilakukan pada materi berikutnya menggunakan metode NAT ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi NAT, resolver, tables, dan persistent. Nah, teman-teman, pada materi sebelumnya, router Ubuntu sudah dapat mengakses internet dari host OS. Namun, server 1 dan server 2, serta klien Ubuntu, ini belum bisa mengakses internet. Supaya VM atau semua VM yang ada di internal network juga bisa internetan, kita perlu menggunakan NAT ya, teman-teman. Karena NAT berfungsi untuk menerjemahkan IP private ke IP public, sehingga seluruh VM dapat mengakses internet melalui router. Pada konfigurasi interface NPOS3, mengarah ke host OS menggunakan IP 192.168.137.1 ya teman-teman sebagai jalur internet. Sedangkan interface lain seperti 10.10.10.3/24 dan 172.16.1.2/24 merupakan jaringan internal yang nantinya akan diterjemahkan melalui NAT. Untuk mengaktifkan NAT, kita langsung ke praktiknya saja ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita ke router Ubuntu dan bisa mengetikkan seperti ini ya guys. Sudo etabos min absar post routing min o NPOS3 min j masquerade. Terus di sini kita enter saja. Langsung kita ke server 1. Terus di sini kita ketikkan sama seperti tadi. Nah, teman-teman, di sini kita coba ping 88 di server 2 ya. Ping 88. Nah, di sini hasilnya juga TTL ya, teman-teman. Artinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita ke Ubuntu kliennya. Di sini kita juga akan mengepingkan ping 88 atau ping Google. Terus di sini kita enter. Nah, di sini hasilnya sudah TTL ya, teman-teman. Artinya juga sudah berhasil. Nah, teman-teman, tadi saya kelupaan untuk bisa nge-ping di server 1 Ubuntu yang ping Google ya, teman-teman. Di sini kita coba ping 88 untuk melakukan pengujian koneksi internet pada semua VM dengan menjalankan perintah ping Google atau ping 88. Di sini kita ping ya, teman-teman. Nah, di sini hasilnya sudah berhasil seperti server 2 dan Ubuntu client. Nah, di sini karena semua server sudah bisa di ping Google atau ping 88, artinya sudah terkoneksi dengan internet. Semua VM sudah bisa mengakses internet menggunakan IP address, namun konfigurasi NAT ini masih bersifat sementara. Artinya jika kita mematikan router Ubuntu atau di restart ini, konfigurasi tersebut akan hilang dan harus dibuat ulang supaya konfigurasi NAT
setelah restart, kita akan menggunakan vtables persistent ya teman-teman. Sebelum menginstal, dua hal yang perlu dilakukan, yaitu menyimpan konfigurasi NAT yang sudah dibuat, kemudian mengatur resolver agar server tidak hanya bisa melakukan ping ke IP address, tetapi juga ke nama domain seperti Google.com. Setelah konfigurasi NAT berhasil, maka selanjutnya adalah menyimpan konfigurasi tersebut agar nantinya bisa dijadikan permanen. Karena konfigurasi NAT masih bersifat sementara, kita perlu menyimpan ke dalam directory. Dan teman-teman, di sini di router Ubuntu ini kita ketikkan, terus kita enter saja. Nah, di sini sebelumnya saya sudah ada di directory ya teman-teman. Di sini kita langsung ketikkan. Nah, di sini saya sudah ada di directory ya teman-teman. Sebelumnya sudah ada directory ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung saja ketikkan. Nah, jadi kita ketikkan cat /etc/itables/rules itu untuk memastikan konfigurasi NAT sudah tersimpan ya. Kita gunakan perintah ini dulu, kita exit dulu. Terus di sini kita gunakan perintah sudo. Nah, teman-teman, ini di name server ini kita tambahkan tanda pagar di sini. Terus di sini di bawah name server kita tambahkan name server lagi. Di sini name server. Nah, kalau sudah, di sini kita Ctrl O, enter terus Ctrl X. Nah, kita juga harus melakukan hal yang sama di server 1 dan server 2. Nah, kita sudah menambahkan name server RP Google di server 1 dan server 2, dan tadi ada di router Ubuntu ya teman-teman. Tetapi perlu diketahui bahwa perubahan pada resolver masih bersifat sementara. Agar konfigurasi DNS tetap tersimpan setelah server di restart, kita akan menambahkan name server pada konfigurasi NAT di bagian berikutnya, sekaligus menyelesaikan instalasi IP tables persistent agar konfigurasi NAT menjadi permanen. Kita masuk ke router Ubuntu ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke router Ubuntu, lalu ketikkan perintah seperti ini ya guys, sudo nano /etc/netplan. Nah, terus di sini kita enter saja. Nah, bagian bawah routers ini yang di NS3 kita kasih di bawah via ini ada name servers dan address-nya. Di sini ada 8.8.8.8 IP-nya, IP Google.com, terus di bawahnya ada 8.8.4.4. Nah, di sini kita Ctrl O, enter lalu Ctrl X. Terus di sini kita ketikkan sudo netplan apply. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian koneksi internet menggunakan IP address dan nama domain. Kita coba. Nah, teman-teman, di sini kita coba ping 88 di sini kita enter. Dan di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba ping nama domainnya ya teman-teman, yaitu ping google.com. Terus di sini kita. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Berarti konfigurasi resolver sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya pastikan konfigurasi NAT sudah tersimpan dengan mengecekkan kalau konfigurasinya sudah ada. Kita lanjut instalasi table persistent ya teman-teman. Kita coba ketik. Nah, di sini kita tunggu saja ya teman-teman. Nah, di sini kalau ada seperti ini, kita klik yes saja. Kita tunggu lagi. Nah, di sini kita akan melakukan IP tables pada server 1 dan server 2. Di sini kita coba pingkan ping 88 ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya sudah berhasil. Selanjutnya kita ke domainnya, ping google.com. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kita lanjut ke server yang kedua. Langsung saja ping 88. Ini hasilnya TTL juga. Terus di domainnya. Nah, di domainnya juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi server 1 dan server 2 sudah bisa. Nah, di sini kita lanjut ke Ubuntu kliennya. Di sini kita akan ping 88. Nah, di sini juga TTL ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita coba ping google.com ya teman-teman. Di sini kita enter. Nah, ini hasilnya juga sudah TTL ya teman-teman. Berarti ini sudah berhasil. Kemudian kita nah, dari server 1, server 2, dan di Ubuntu klien itu semua sudah TTL, artinya sudah berhasil ya teman-teman. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.